Dari terbitnya matahari
sebelumnya, siapkan Alkitabnya, terlebih hati dan pikirannya untuk fokus kepada firman Tuhan, dan firman Tuhan akan dilayani oleh Ibu Rosana. Kami persilakan. Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi anak-anak. Puji Tuhan, pagi ini kalian dalam keadaan sehat ya, dan tadi sudah memuji Tuhan bersama dengan Ibu Putri dan Misonta. Tentunya anak-anak senang ya hari ini. Apalagi hari ini kita masih dalam suasana kebangkitan Tuhan Yesus ya. Yesus sudah bangkit dan menampakkan diri anak-anak selama 40 hari. Dan pada hari ini kita mau baca firman Tuhan di dalam Lukas 24 ayat 13 ya. Anak-anak, kalian sudah siapkan Alkitabnya? Ibu bantu melalui slide ini ya. Nah, Lukas 24 ayat 13 dikatakan pada hari itu juga dua orang murid-murid Yesus pergi ke sebuah kampung bernama Emmaus yang terletak kira-kira 7 mil jauhnya dari Yerusalem, dan mereka bercakap-cakap tentang segala sesuatu yang telah terjadi. Kata pada hari itu juga ya, menunjukkan bahwa peristiwa ini terjadi pada hari kebangkitan Tuhan. Murid-murid beberapa wanita pagi-pagi sudah datang ke kubur, tetapi tidak menemui di mana Yesus dibaringkan. Tetapi mereka berjumpa dengan malaikat. Nah, ketika mereka mendapat kabar dari malaikat bahwa Yesus sudah bangkit, lalu mereka bergegas menyampaikan pesan itu kepada murid-murid lainnya, tetapi mereka semua belum percaya ya. Nah, demikian juga dengan dua orang murid yang pada hari itu melihat ya bahwa kejadian-kejadian yang pada hari kebangkitan Tuhan itu. Nah, mereka mempercakapkan tentang segala sesuatu yang terjadi. Ada yang bilang murid Yesus ya, mayat Yesus dicuri orang. Tetapi sesungguhnya Yesus sudah bangkit ya, dan mereka sudah dapat kabar itu dari murid-murid yang pertama mendengar kabar dari malaikat bahwa Yesus sudah bangkit ya. Nah, anak-anak, mereka percakapkan dan mereka tidak menjumpai, pada waktu itu belum menjumpai Yesus yang bangkit itu. Nah, termasuk dua orang ini ya pergi kembali ke kampung Emmaus dengan mukanya yang muram. Ya, kampung Emmaus itu 7 mil, jaraknya kira-kira 11 km anak-anak. Nah, ketika mereka sedang bercakap-cakap dalam perjalanan menuju kampung Emmaus itu, ya mereka bertukar pikiran kira-kira benar nggak ya Yesus udah bangkit. Tiba-tiba datanglah Yesus sendiri mendekati mereka, lalu berjalan bersama-sama dengan mereka. Tetapi mereka tidak tahu bahwa itu adalah Yesus yang jalan bersama-sama dengan mereka. Nah, maka ayat selanjutnya dikatakan, tetapi ada sesuatu yang menghalangi mata mereka sehingga mereka tidak dapat mengenal Dia. Ya, nah kalimat ini ibu kasih garis ibu kasih warna merah supaya menjadi perhatian. Mengapa mereka tidak mengenali Yesus? Katakan dalam ayat ini, tetapi ada sesuatu yang menghalangi mata mereka. Sesuatu apa yang menghalangi mata mereka? Nanti kita belajar ya. Lalu ayat selanjutnya katakan, Yesus berkata kepada mereka, apakah yang kamu percakapkan selama kamu berjalan? Anak-anak, kira-kira kalau Yesus bertanya seperti itu, apakah Yesus enggak tahu yang mereka percakapkan? Anak-anak ya, Tuhan Yesus itu maha tahu
Tuhan Yesus tahu apa yang dipercakapkan, tetapi Yesus ingin memulai percakapan dengan dua orang muridnya ini. Siapa sih dua orang muridnya ini? Ayat selanjutnya menjelaskan bahwa dia adalah Bapak Kleopas, ya. Bapak Kleopas menjawab, ya. Maka berhentilah mereka dengan muka muram ketika Yesus bertanya, apa sih yang kamu percakapkan dalam perjalanan ini? Mereka dengan muka yang muram, muka yang penuh dengan kekecewaan, ya. Mereka menatap Yesus dengan muka yang sedih. Nah, seorang dari mereka bernama Kleopas menjawab pertanyaan ya Yesus, adakah engkau satu-satunya orang asing di Yerusalem yang tidak tahu apa yang terjadi di situ pada hari-hari belakangan ini? Artinya Kleopas bertanya kembali kepada Tuhan Yesus, kamu emang gak tahu selama ini, ya, 3 hari ini bahwa dikabarkan bahwa Yesus bangkit, kamu gak tahu, ya? Nah, lanjut kita melihat, lalu ia menjelaskan, ya. Ia menjelaskan, kata ia di sini dengan huruf besar artinya Yesus menjelaskan kepada mereka apa yang tertulis tentang dia, tentang Yesus dalam kitab suci, mulai dari kitab-kitab Musa dan segala kitab nabi-nabi. Artinya kematian Tuhan Yesus dan kebangkitannya sudah dijelaskan melalui kitab-kitab Musa dan kitab-kitab para nabi. Murid-muridnya pun sudah diberitahukan sebelum Yesus disalib. Yesus sudah menjelaskan bahwa anak manusia, ya, akan diserahkan, ya, menjadi korban penebusan dosa, dan pada hari yang ketiga ia bangkit. Tetapi murid-muridnya tidak memahami pada waktu Yesus menjelaskan seperti itu, sehingga pada hari kejadiannya, ya, mereka menjadi sedih, bermuka muram, ya, hilang harapan, ya. Lalu dalam perjalanan tibalah mereka sudah mendekati kampung yang dituju, yaitu kampung apa anak-anak? Kampung Emaus, ya. Mereka mendekati kampung yang mereka tuju, lalu Yesus, ya, berbuat seolah-olah hendak meneruskan perjalanannya. Tetapi mereka sangat mendesaknya. Nih, Kleopas dan temannya mendesaknya. Katanya apa? Tinggallah bersama-sama kami, sebab hari telah menjelang malam dan matahari hampir terbenam. Jadi Kleopas dan temannya mengundang Yesus masuk ke dalam rumahnya, tinggal dalam rumahnya. Kenapa? Karena Kleopas dan temannya ini begitu terharu, ya, ketika Yesus menjelaskan perihal kematian dan kebangkitannya. Nah, tetapi mereka masih belum paham, ya. Nah, kapan mereka merasa jadi paham, ya, kita lanjut. Nah, lalu masuklah Yesus, ya, masuklah ia untuk tinggal bersama-sama dengan mereka. Waktu ia makan dan dengan mereka, ya, mereka duduk sama-sama, ia mengambil roti. Yesus mengambil roti lalu mengucap berkat, ya, lalu memecah-mecahkannya dan memberinya kepada mereka. Nah, ketika itulah terbukalah mata mereka dan mereka pun mengenal dia. Jadi kalimat yang tadi, kata yang menutupi, ya, ada sesuatu yang menutupi mata mereka, itu bukan berarti mereka buta, bukan, tetapi mereka benar-benar belum mengenal Yesus, bahwa Yesus ada, Yesus hadir di dalam perjalanan mereka. Mereka sama-sama
bersama dengan Yesus. Yesus ikut dalam perjalanan mereka. Mereka tidak menyadarinya. Kenapa? Karena rasa kecewa, rasa hilang harapan ya. Yesus sudah mati, jadi bagaimana saya nggak ketemu juga dengan Yesus yang katanya bangkit tapi nggak menampakkan diri. Padahal anak-anak mereka berjalan bersama-sama dengan Yesus ya. Yesus mengikuti perjalanan mereka ke Emmaus. Nah, ketika itulah terbuka mata mereka dan mereka mengenal Dia. Jadi pada saat Yesus berdoa, mereka ingat nih, Kleopas dan temannya ingat, oh ini perjamuan Tuhan yang terakhir pun Tuhan lakukan ini pada murid-murid. Jadi mereka ingat bahwa ya Anak Manusia akan diserahkan untuk penebusan dosa. Inilah tubuhku dan inilah darahku ya. Peringatlah akan aku, karena ini adalah bukti kasih Yesus ya. Jadi mereka terbuka, mereka ingat, mereka tahu bahwa yang ada bersama dengan mereka ya adalah Tuhan Yesus. Jadi benar Tuhan Yesus itu sudah bangkit ya. Nah, ketika mata mereka sudah mulai terbuka, mata rohani mereka sudah paham bahwa benar janji Tuhan bahwa Ia sudah bangkit ya. Nah, maka Yesus lenyap dari tengah-tengah mereka. Lalu apa yang dirasakan ya? Apa yang dirasakan Kleopas dan temannya? Kata mereka seorang kepada yang lain, bukankah hati kita berkobar-kobar ketika Ia berbicara dengan kita di tengah jalan dan ketika Ia menerangkan kitab suci kepada kita? Nah, jadi selama perjalanan Yesus menjelaskan bahwa Yesus akan mati dan bangkit ya. Mereka akan Yesus harus mati untuk menebus dosa-dosa manusia, tetapi bangkit karena maut telah dikalahkan ya. Hati mereka berkobar-kobar. Nah, anak-anak di sini perlunya kita ketika membaca firman Tuhan, ketika beribadah, kita harus fokus dengar baik-baik ya. Roh Kudus akan memberikan satu semangat kepada kita, akan memberikan memberikan penjelasan kepada kita setiap ayat firman Tuhan yang kita baca dan kita dengar. Hati kita berkobar-kobar, kita menjadi jelas ya, jadi mengerti seperti Kleopas. Nah, anak-anak, lalu bangunlah mereka tidak tinggal diam ketika mereka sudah menerima jamuan dengan Tuhan Yesus ya. Mereka makan bersama dengan Tuhan Yesus, mereka sudah terbuka mata rohaninya, mereka ingat semua janjinya Tuhan. Bangunlah mereka dan terus kembali ke Yerusalem. Mereka tidak tinggal diam di rumah, mereka kembali ke Yerusalem untuk apa? Nah, di situ mereka mendapati ke-11 murid Yesus ya, teman-teman yang lainnya. Mereka sedang berkumpul bersama-sama dengan teman-teman mereka. Lalu kedua orang itu pun menceritakan apa yang terjadi di tengah jalan dan bagaimana mereka mengenal Dia pada waktu Ia memecahkan roti. Jadi pengalaman kedua orang teman atau kedua murid Yesus itu, Kleopas dan temannya, mereka ceritakan kembali kepada ke-11 murid lainnya. Nah, anak-anak, artinya
berita kebangkitan Tuhan ini pun harus kita siarkan, harus kita kabarkan, harus kita teruskan ceritanya kepada teman kita yang lain yang masih dalam kesedihan. Kita katakan bahwa Yesus sudah bangkit, Yesus sudah menang dari maut, dan kuasa kebangkitannya menjadi milik kita, sehingga kita tidak boleh lagi kecewa, ya, karena di dalam Tuhan Yesus ada harapan. Katakan pujian, karena Dia hidup ada hari esok, ya. Nah, anak-anak, melalui cerita ini apa yang menjadi perenungan kita, ya. Sebelum kalian menjawab, coba kita lihat dulu pertanyaan, ya, dan kita mau coba menjawabnya. Apa yang menghalangi mata mereka sehingga mereka tidak dapat mengenal Dia? Nah, pertanyaan yang kedua, pesan apakah yang hendak Yesus sampaikan kepada murid-murid dan juga kepada kita, ya, melalui cerita tersebut. Nah, ketiga, bagaimana caranya untuk dapat melakukan perintah Tuhan Yesus? Nah, mau tahu jawabannya? Ini kita jawab sama-sama, ya. Nah, yang menghalangi, yang pertama, pertanyaan yang pertama kita jawab, yang menghalangi mata mereka sehingga mereka tidak dapat mengenal Dia adalah satu, bersedih, bermuka muram. Nah, itu ada di ayat 17. Lalu ada rasa kecewa. Kenapa kecewa? Karena kenyataan yang tidak sesuai dengan harapan. Mereka berharap, murid-murid berharap Yesus terus hidup karena mereka merasa nyaman, ya, bersama-sama dengan Yesus. Nah, itu ada di ayat 21. Tetapi, ya, mereka lupa bahwa Yesus tidak mati terus. Yesus bangkit pada hari yang ketiga, ya. Nah, yang ketiga jawabannya hati yang lamban. Nah, kalau anak-anak nanti baca di ayat 25, itu merupakan satu teguran untuk murid-murid Tuhan pada waktu itu, dan juga menjadi teguran buat kita anak-anak Tuhan yang sekarang, ya. Di ayat yang ke-25 dikatakan Tuhan itu merasa sedih karena hati yang lamban, gak mau percaya, ya. Katakan, hai kamu orang bodoh, ya kan? Waduh, kita nggak mau kan dibilang bodoh, ya. Tapi kalau kita tidak percaya kepada Tuhan Yesus, kita masuk dalam golongan itu. Kita tidak percaya kepada janji-janji Tuhan, ya, bahwa Dia ya satu-satunya juru selamat dan Dia akan datang pada kali yang kedua untuk menjemput kita. Kita mempunyai hati yang lamban. Nah, kita nggak mau seperti itu, ya, anak-anak. Nah, keempat, kurang sungguh-sungguh dalam memperhatikan pesan Tuhan dan firman-Nya. Jadi anak-anak, kita harus sungguh-sungguh, ya, supaya kita bisa terus mengingat pesan dan janji Tuhan itu boleh menjadi milik kita. Kita harus sungguh-sungguh di dalam membaca firman Tuhan, sungguh-sungguh dalam ibadah. Oke? Nah, ya, jawaban yang kedua dari pertanyaan yang kedua yaitu pesan Tuhan Yesus dalam cerita ini adalah satu, percaya terus kepada Tuhan Yesus yang sudah menebus dosa kita. Percaya bahwa Yesus maha hadir di setiap keadaan kita dan Dia sanggup memulihkan keadaan kita. Seperti Yesus sudah hadir di murid-muridnya, ya, pada murid-muridnya, Kleopas dan teman-temannya, juga 11 muridnya, juga sebanyak orang-orang yang pernah melihat, mengalami mukjizat Tuhan hadir pada hari kebangkitannya. Tuhan hadir, ya, dan memulihkan. Kleopas telah dipulihkan oleh Tuhan. Hatinya menjadi bersukacita karena dia tahu bahwa Yesus hidup, ya. Yesus sudah bangkit dan hidup
untuk selamanya. Nah, anak-anak, pesan yang kedua adalah sungguh-sungguh di dalam melakukan firman Tuhan, ya. Sungguh-sungguh dalam melakukan perintah Tuhan. Kalau anak-anak punya kegiatan atau mempunyai satu jadwal rutinitas literasi Alkitab, itu kalian harus sungguh-sungguh lakukan, baca di dalamnya, di dalam firman Tuhan itu mengandung janji. Firman Tuhan itu sendiri adalah perkataan Tuhan sendiri, ya. Jadi setiap anak pastikan tiap hari membaca firman Tuhan. Lalu yang yang ketiga ini menjadi harapan Tuhan Yesus. Jadilah anak-anak yang baik, yang dapat memberitakan bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat, ya. Nah, inilah anak-anak jawaban dari dua pertanyaan. Pertanyaan yang ketiga, bagaimana caranya tadi kan, ya, caranya supaya kita bisa melakukan firman Tuhan, yaitu baca kitab suci, doa setiap hari. Ada nyanyiannya kan? Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Kalau kita mau mengenal Tuhan, kita harus baca kitab suci, baca Alkitab, berdoa setiap hari. Belajar sungguh-sungguh yang kedua ini, gambarnya kita harus belajar sungguh-sungguh dan sudah tidak lagi melakukan hal-hal yang melanggar firman Tuhan. Apa tuh Ibu Ros? Yang melanggar firman Tuhan, kalau tadinya kita suka nyontek, nah sekarang kita harus belajar mandiri, tidak nyontek lagi, ya. Lalu apa perintah Tuhan yang ketiga? Hormatilah ayah dan ibumu. Nah, PJJ dalam online ini, belajar jarak jauh ini, banyak kesulitan. Kalian bisa membantu orang tua dengan cara apa? Belajar mandiri, ya. Nah, ikuti perintah orang tua, taati perintah orang tua, ya. Jangan membohongi orang tua, jangan melawan pada orang tua, ya. Nah, adakan kebiasaan bersama keluarga membaca firman Tuhan, ya. Kita harus mencontoh, meneladani Tuhan Yesus. Tuhan Yesus setiap pagi berdoa untuk kita semua. Tuhan Yesus selalu hadir di dalam setiap kehidupan kita. Nah, anak-anak, untuk meresponi firman Tuhan yang sudah kita dengar dan kita mau mengakhirinya ibadah kita mau bernyanyi bersama, ya. Kita mengundang Tuhan Yesus masuk dalam hati kita. Nah, anak-anak, Ibu mau mengajak Misonta dan Misani membantu kita untuk menyanyikan lagu ini.
di surga, terima kasih buat firman pagi hari ini yang sudah memberkati kami Tuhan. Engkau hadir di setiap perjalanan hidup kami. Engkau sudah bangkit dan menang atas maut Tuhan, dan Engkau jadikan kami umat-umat pemenang. Kami tidak perlu lagi takut karena Engkau menyertai kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, memberkati orang tua kami Tuhan dalam usaha mata pencariannya. Engkau berkati Tuhan, berkati sekolah kami, pendidikan kami Tuhan. Biarlah kami boleh menjadi saksi-Mu Tuhan. Kami diutus oleh Engkau untuk menyaksikan Yesus yang sudah bangkit, Yesus yang sudah menang atas maut, Yesus yang sudah menebus dosa kami. Terima kasih Tuhan, berkati bangsa dan negara kami. Kami boleh aman, boleh damai, kami boleh bersekolah dengan rasa yang merdeka daripada-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah terima berkat firman Tuhan. Kami terima berkat ibadah